Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat, mari kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan ajakan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari datang kepadanya dengan ungkapan syukur. Mari kita memasuki panggilan beribadah dengan bersama menyanyikan PKJ nomor 4, bait 1. Bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Masih di mute, Bung Roni. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang di surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih atas kesehatan Tuhan berikan kepada kami semua, Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, kami dalam keadaan sehat, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan itu, Tuhan. Tuhan, pada kesempatan malam ini, Tuhan, kami ingin bersama-sama menyatukan hati, bersama-sama ingin mengikuti kebaktian rumah tangga. Kiranya Roh Kudus mau hadir di antara hati kami semua, Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkatilah kebaktian ini, Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian tengah minggu ini. Amin. Mari kita nyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami pun juga dengan sungguh-sungguh hadir di hadapan hadirat-Mu dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah penyertaan Roh Kudus boleh menjadi nyata dan firman Tuhan itu boleh terpatri dalam hati kami. Karena itulah Bapa dalam sorga, Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ke-14. Begini katanya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dari negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang dalam kehidupan dunia kita agaknya sulit untuk menghindari. Ya, perbedaan adalah sebuah realitas. Bahkan perbedaan itu pun juga seringkali membuat kita lalu hadir dalam sebuah konflik. Ya, perbedaan pendapat bertumbuh menjadi diskusi tajam atau debat, dan bahkan orang tidak jarang juga lalu kemudian satu dengan yang lain bertengkar. Dan kalau itu sudah menyangkut kelompok masyarakat atau kelompok negara, maka tidak jarang juga ada banyak kepentingan, ada banyak keinginan, ada banyak kemauan untuk saling berkuasa dan menguasai, maka terjadilah sebuah peperangan yang tidak terhindari. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan Raja Daud? Raja Daud sudah mengalami apa arti peperangan. Sejak dia muda, bahkan ketika dia melawan Goliat, dia tahu benar apa itu peperangan. Dan dia pun juga tahu benar ketika dia berperang melawan Edom, dia berperang melawan Moab, dia berperang melawan Filistin, dia berperang melawan Aram, berbagai macam negara-negara kecil di sekitar atau suku-suku yang ada di sekitar Israel. Dan tahu benar bagaimana Daud harus berperang. Dan saudara-saudara, setiap peperangan dan setiap konflik itu tidak pernah menghasilkan ataupun juga memberikan sesuatu yang baik. Selalu akan ada korban, dan selalu akan ada kematian, dan selalu akan ada lalu kemudian kerusakan-kerusakan dan bahkan kehancuran-kehancuran. Meskipun satu suku atau satu kelompok memenangkan pertempuran atau memenangkan sebuah peperangan katanya. Tetapi apa yang dihasilkan? Itu sama-sama hancur. Gitu kan? Lalu kemudian ada istilah kalau di Indonesia ini, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu kan? Jadi arang juga, rusak juga. Yang kalah rusak juga, sama. Nah, karena itu saudara yang kekasih, tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil, tidak ada sesuatu yang kita maknai hidup, memberikan makna hidup dari sebuah peperangan, makna hidup yang positif maksudnya. Dari sebuah konflik dan sebuah peperangan.
Karena itu saudara, apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Di mana ini adalah sebuah kisah pemazmur. Ya, kalau pemazmur itu adalah Daud, maka dia memiliki latar belakang pengalaman iman dan pengalaman hidup spiritualnya. Lalu dia mengatakan, ya aku hendak mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Ya, di satu pihak Tuhan menginginkan adanya damai. Tuhan menginginkan adanya sukacita. Tuhan menginginkan adanya dalam kehidupan kita ini orang lalu kemudian satu dengan yang lain hidup rukun. Boleh beda pendapat. Boleh orang pun juga beda berpikir. Orang pun juga beda sudut pandang adalah sebuah realitas. Tetapi satu dengan yang lain kemudian tidak saling menistakan atau tidak saling meniadakan. Perbedaan itu pun juga adalah sesuatu yang harus kita kelola sedemikian rupa sehingga dalam sebuah perbedaan menjadi sesuatu yang produktif. Ya, sesuatu yang menguatkan, yang memungkinkan orang hidup kemudian dengan lebih baik. Karena itu saudara, ketika pemazmur mengatakan bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya supaya mereka tidak kembali kepada kebodohan. Artinya saudara, hanya orang-orang bodoh yang menginginkan adanya peperangan. Hanya orang bodoh yang menginginkan hidupnya tidak damai. Hanya orang bodoh yang hidupnya menginginkan sesuatu yang kemudian membuat dia hadir di dalam ya persoalannya sendiri. Ada banyak persoalan hidup ini yang justru yang membuat kita sendiri. Ya kan, membuat kita sendiri. Karena itu saudara, kalau sekarang yang ramai adalah tentang penistaan agama, ya termasuk cerita tentang KC tadi. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengajari kita. Ketika kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Jadi kalau ada orang menista, ya jangan dibalas lah, gitu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Tuhan katakan dalam surat Roma, ya itu mah soal pembalasan mah hak Tuhan, bukan soal kita. Gitu ya, kita mau udah hidup jalanin aja. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan apabila ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Apa? Supaya jangan terjadi konflik. Supaya jangan terjadi pertengkaran lalu kemudian yang berbuah pada berujung pada peperangan. Gitu kan? Orang marah dibalas marah, orang nista dibalas nista, orang menghina dibalas menghina. Itu akan semakin lama penghinaan atau penistaan itu akan semakin besar. Gitu, dan itu mungkin yang diinginkan. Gitu ya, sehingga kalau orang Kristen mah bahasanya sekarang mah bahasa anak sekarang mah santai aja, gitu kan. Ada kitabnya dibikin bungkus tempe, ya biarin aja. Ada kitabnya dibakar, gerejanya dibakar dan apa, biarin aja. Keadilan Tuhan itu pada waktunya akan menjadi nyata. Kenapa, saudara? Karena kita jangan kembali lagi kepada kebodohan. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Apa artinya, saudara? Orang bodoh yang konflik mah, orang bodoh yang diadu mah, orang bodoh yang cuma mau bertengkar, orang bodoh yang mau kemudian berperang. Kenapa? Karena peperangan, pertengkaran itu merusak hidup mereka sendiri. Ya, merusak suasana, paling tidak suasana hidup mereka sendiri. Karena itu saudara yang kekasih, Tuhan hendak berbicara tentang damai. Tuhan mau supaya hidup kita ini adalah hidup yang damai. Gitu ya. Hidup yang damai, hidup yang tenang. Sehingga dengan tenang kita bisa bekerja, anak bisa sekolah, kita bisa membangun kesejahteraan hidup, kita pun juga bisa membangun ekonomi, kita bisa membangun segalanya sehingga hidup ini menjadi lebih baik kualitasnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya pernah ada satu diskusi di antara rekan-rekan pendeta itu tentang hukuman korupsi
dengan dengan hukuman mati. Gitu kan, bagaimana korupsi itu dihukum mati saja. Gitu. Ya, kebanyakan kita sih nggak terlalu nggak keberatan. Selama itu melalui proses pengadilan, karena pengadilan itu dikaruniai Tuhan pedang untuk menentukan, ya, demi keadilan dan demi kehidupan masyarakat dan kesejahteraan, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu kan ada banyak orang-orang yang kemudian, kalau kita cerita misalnya hukum di Cina itu sangat sederhana katanya. Gitu ya, saya membaca di sebuah artikel, hukum di Cina itu sangat sederhana. Lu korupsi nggak usah ribut-ribut, udah hukuman mati. Korupsinya berapa dan siapa yang menikmati semuanya ikut. Gitu kan, kalau korupsi kecil-kecil sudah ada kerja paksa. Jadi pemerintah nggak usah memenjarakan, membuat penjara, lalu kemudian memberi makan orang hukuman, gitu kan, tetapi semuanya simpel. Itu sangat sederhana sekali. Ya, orang dengan kerja paksa, orang bekerja lalu kemudian harus dikerja bangunan lah, harus bekerja paksa, melakukan pekerjaan tanpa dibayar, orang hanya dikasih makan doang sama seperti itu, lalu kemudian orang dengan hukuman yang sedang baru lalu dipenjara, tetapi sekali ribut di penjara, gitu ya, seperti orang yang mukulin orang di penjara kayak begitu, itu mah langsung aja dihukum mati, nggak pakai pusing. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Tapi untuk apa sih hukum begitu keras? Untuk apa? Untuk kedamaian. Di negerinya nggak ada demo. Bapak dulu zaman demo dan zaman Deng Xiaoping dikilas saja sama Deng gitu ya di Tiananmen, sehingga dikenal dengan tragedi Tiananmen. Itu tetapi sejak itu lalu kemudian Cina pun juga memang hidup di satu pihak, ideologinya komunis, tetapi ekonominya liberal dan ekonominya kapitalis. Lalu kemudian dia menjadi masyarakat yang maju sekali dan sekarang menjadi negara yang paling kaya dengan cadangan devisa 31 triliun dolar. Amerika aja sedang minjem. Gitu. Karena saudara, apa yang terjadi? Damai. Jadi kalau damai memungkinkan orang membangun, damai memungkinkan orang hidup sejahtera, dengan damai orang memungkinkan hidup dengan tenang, dengan damai memungkinkan orang hidup dengan sukacita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata Tuhan, ya sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat dengan orang yang takut akan Dia. Orang hidup dengan membangun kedamaian mah selamat. Orang hidup dengan membangun kedamaian mah orang hidupnya dalam keselamatan, tidak ada ancaman, tidak akan ada yang mengancam. Yang orang hidup dengan damai mah hidupnya juga tenang, sukacita. Itu karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya di tengah-tengah berbagai macam situasi hidup, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berupaya terus menghadirkan sukacita dan damai dimanapun kita berada. Ya, meskipun cerita dinista lah, meskipun kita cerita dihina-hina lah, meskipun kita seringkali diperlakukan secara tidak adil, meskipun kita pun juga seringkali lalu kemudian dizolimi, ini bahasa yang paling dapat sekarang, dizolimi orang. Meskipun kita pun juga tidak jarang ada dalam posisi yang tertekan, kita ada dalam posisi yang begitu ditekan, saudara. Tetapi yang harus kita usahakan adalah damai. Ya, kita hidup bagaimana kita membangun kehidupan yang damai di tempat dimanapun kita berada. Entah di tengah-tengah pekerjaan kita dan usaha kita, atau di tengah masyarakat, terlebih juga di tengah gereja dan keluarga. Tuhan memberkati. Amin.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun pengantar persembahan dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Fata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 63302708660 atas nama Margareta de Sumo. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Ada pokok doa mungkin Bapak Ibu yang usul untuk kita doakan bersama? Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di saat ini Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia yang memang syarat dengan berbagai macam kepentingan, di mana orang saling berusaha untuk saling menguasai,
di mana orang pun juga saling memanfaatkan satu dengan yang lain, dan bahkan tidak jarang oleh karena semuanya itu lalu muncullah konflik dan peperangan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ajari kami, pimpin kami, ketika Engkau pun juga meneguhkan agar kami selalu belajar untuk hidup di dalam kasih, baik mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Dan kami pun juga belajar untuk kami pun juga merendahkan hati dan membiarkan diri kami tidak membalas setiap kejahatan, ataupun juga tidak membalas setiap perlakuan-perlakuan yang begitu menyakitkan kami. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan biarlah karena itu Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah penderitaan, ataupun juga bahkan di tengah-tengah kelemahan dan kerapuhan kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Hanya Tuhan jugalah yang boleh membalaskan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di saat ini melalui firman-Mu, biarlah anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh selalu menghadirkan damai. Baik di tengah-tengah dunia pekerjaan kami, usaha kami, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah rumah kami sendiri, atau di tengah-tengah pergaulan kami, dimanapun Tuhan menempatkan. Agar sukacita, agar damai itu pun juga boleh dengan sungguh-sungguh dihadirkan. Sehingga ada kebersamaan kami untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kiranya pertolongan Tuhan boleh menyokong dan mendukung kami, dan menguatkan kami sehingga ada sukacita, ada perdamaian dimanapun kami ada. Dan di saat ini sungguh kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan-persoalan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Dan biarlah dalam pergumulan itu hanya Yesus Tuhan yang menjadi pokok pengharapan. Karena Tuhan jugalah yang menjadi gembala agung yang tahu benar menuntun kami. Dan di saat ini pun juga kami berdoa bagi Ibu Christine Rajio, bagi Ibu Widuri, bagi Bapak Silitonga, kiranya jamahan Tuhan boleh memulihkan dan membuat mereka sehat kembali. Dan pertolongan Tuhan itulah yang kami harapkan, karena kuasa Tuhan di atas segala penyakit. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami mau berserah, agar saudara-saudara kami ini pun juga sungguh merasakan mujizat yang memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan dalam persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan agar persembahan ini boleh dengan sungguh-sungguh dipakai untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Ke dalam tangan-Mu Tuhan jugalah yang memberkati setiap umat yang dengan sukacita boleh memberikan persembahan yang indah bagi Tuhan. Inilah doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku
ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali ke tengah-tengah aktivitas kita dan saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara, kebaktian telah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Wah, ini siapa nih? Bung Randy.